udah gede udah. Ini saya udah mulai ini tadi. Udah di live. Yang kita tunggu kan Ustazah Dewinya udah sampai. Iya. Agak enak. Udah action. Sebentar tadi. Udah dong. Kamera rolling action. Bu coba lihat di Instagram deh. Instagram MTSN. Udah Tad? Udah ada yang melambai-lambai berarti udah ya? Yuk. Bismillah. Langsung aja Tad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan aqwamu syuhur futiyat fihi abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabil karim tabarukan bi dzikrihi wa ta'ammudan bi tilawatihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati para soimin, soimat, dan saimut yang mudah-mudahan senantiasa puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan sore ini menjelang kita memasuki waktu berbuka puasa, waktu maghrib, insyaallah kita akan melaksanakan iftar jama'i, buka puasa bersama. Bahasa Inggrisnya open fasting together ya? Ya, benar. Open the door lah. Open fasting together di kediaman salah satu rekan kita, salah dua rekan kita. Salah itu jadi 8. Iya, yaitu Pak Badudin dan Ibu Petrawati. Mudah-mudahan membawa berkah untuk Sohibul Bait. Amin. Oleh karena itu, mari sama-sama terlebih dahulu acara iftar jamaah kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Karena suratul Fatihah ini fadilahnya, keutamanya kita kirimkan kepada almarhum orang tua Petra, tentunya Ibu Haja Asna binti Zakaria. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan alam kuburnya, diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Ala hadhihi niyyah wa likulli sayyah. Ala hadhihi Mustafa wa sallallahu khususan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kita sekarang sudah memasuki Ramadan hari yang ke-19. Insyaallah tidak terasa, berarti lebaran tinggal 11 hari lagi. Mudah-mudahan udah pada punya baju baru ya? Belum. Kalau belum, ya silahkan nanti masing-masing ya. Mudah-mudahan juga THR turun. Ya. Turun. Turun dong, Bang. Cair. THR terus dan naik. Ya. Nah, jika kita sudah di hari yang ke-19 ini, berarti kita sudah memasuki hampir di penghujung fase yang kedua.
daripada bulan suci Ramadan. Kemudian kita memasuki fase yang ketiga. Fase yang kedua itu maghfirah. Itu dipenuhi oleh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di fase ini mudah-mudahan dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian nanti kita memasuki fase yang ketiga yaitu itu benar kita dibebas dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu memperoleh maghfirah, kemudian mendapatkan itqu minan nar bukan hal yang memang mungkin saja akan didapati tanpa usaha. Laisal insan illa masa'a. Jadi yang kita dapat itu tentu hasil jerih payah kita. Nah, umpamanya kita ingin mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, tentu di bulan suci Ramadan ini benar-benar yang namanya ibadah puasa kita dilandasi dengan dua unsur pokok dalam ibadah puasa, yaitu keimanan wah ihsan. Itu atas dasar semata-mata dasarnya iman dan semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau umpamanya kita puasanya bukan karena iman dan bukan karena semata-mata karena Allah, umpamanya karena takut begini gitu umpamanya kan ya. Ya itu kita akan dapat maghfirah. Ada ya. Kalau teman saya dia membahasakan lebih halus, bukan takut sama istri, menghargai istri. Iya. Itu Menjaga konflik. Menghindari. Nah, ibu-ibu pun demikian, masya Allah, ibu-ibu luar biasa sebenarnya. Ya, pahalanya lebih double, karena bangun sahur, harus masak, sementara kita kadang-kadang belum mandi junub, masih nggak pernah. Ada. Iya. Asal jangan kesiangan. Jadi itu. Kemudian yang kita harus peroleh lagi apa supaya kita dapat maghfirah, dapat benar adalah kita memperbanyak baca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Karena kita tahu bahwasanya Al-Quran diturunkan di bulan suci. Meskipun tanggalnya ini istilah. Ya, di kita populer tanggal 17 ya, bulan Ramadan, tapi itu banyak riwayat yang mengatakan adalah ada beberapa riwayat yang mengatakan ada tanggal 18, ada tanggal 24 dan seterusnya. Yang jelas di bulan suci Ramadan itu tidak ada ada perbedaan pendapat ya. Kemudian tugas kita adalah dari Al-Quran yang memang sudah diturunkan Allah Subhanahu wa taala ini, yang memang diturunkan tanggal 17 lah ya, tanggal 17 Ramadan itu pun ada perbedaan juga. Ada yang mengatakan itu turun sekaligus ya, dari Lauhul Mahfuz langsung ya. Tetapi yang paling mutabar adalah yang paling mutawatir ya, yang paling mutawatir itu adalah memang tanggal 17 itu turun langsung dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzati ya, ke langit dunia, ke langit pertama ya. Nah seterusnya berangsur-angsur lah, turun bertahap ya, yang memang kalau kita kenal yang populer itu 22 tahun 2 bulan 22 hari ya. Kemudian jumlah surat itu pun sepakat ada 114 surat. Kemudian jumlah juz itu pun sepakat adalah 30 juz. Namun jumlah ayat ini pun tidak ada perbedaan ya. Kalau yang kita kenal waktu kita sekolah 6.966. Tapi ada riwayat mengatakan 66 32 66 12. Tapi apakah itu semua tidak menjadi masalah buat kita. Yang penting tugas kita adalah Quran jangan hanya kita jadikan hiasan. dalam lemari ya. Saya melihat dari sini ya. Bahkan hiasan pun nggak ada di sini. Di dalam berarti. Untung Jadi nggak harus ada. di dalam Ramadan ini perbanyak membaca Al-Quran. Insya Allah saya yakin nih di antara yang hadir nih Bu Api dan Pak Duli, Pak Badru udah hatamnya Insya Allah. Ataupun kalau enggak 5 kali. Ya, kita hatamkan Al-Quran itu. Selama bulan suci Ramadan, kapan lagi kita? Ya, pahalanya berlipat ganda. 1 huruf aja balasannya berapa? 10. Ya, itu kalau umpamanya balasan
ganjaran pahala yang memang di bulan biasa dibanding di bulan Ramadan. 10 sampai 700. 10 sampai 700, masya Allah, tabarakallah. Makanya Al-Quran itu Iqra'ul Quran, kata Nabi, fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya Al-Quran itu nanti di hari kiamat itu akan menjadi syafaat bagi yang membacanya. Jadi, nanti kita akan mendapatkan syafaatul musyafa' namanya, itu Al-Quran. Ya Allah, kita memang kalau kita pikir hidup sekarang, kadang-kadang kita lebih terlena main HP, lebih banyak baca status orang daripada baca Al-Quran, betul kan? Kepo kita, ya, keponya kepo sama HP. Tapi kalau sama kayak Al-Quran harus kepo, kita kepoin lah, kita banyak buka, kita banyak baca. Ini saya nasihat buat saya juga nih, ya, untuk baca Al-Quran. Karena apa? Ya Allah, nanti yang memberikan kita pertolongan yang berlimpah itu di antara salah satunya adalah Al-Quran. Bahkan yang saksi kita di dalam kubur Al-Quran. Ya. Wa ma imamuka. Saat ditanya oleh malaikat munkar nakir, ditanya apa imam? Jawabannya kan Al-Quran. Kalau kita di sini nggak akrab sama Al-Quran, mana mungkin kita bisa menjadi bisa menjawab begitu? Mana mungkin nanti Al-Quran bisa menjadi saksi buat amalan kita? Ya jangan kan di alam ini, di dunia aja nih, ya saya nggak kenal sama Pak Badrul, ditanya teman saya itu Pak Badrul yang orangnya ganteng ya. Pas dikonfirmasi kan sama orang yang kita aja ngomong, Pak Badrul emang kenal sama Pak Uji? Kagak. Gitu. Ya. Demikian pula Al-Quran nanti. Belum lagi nanti kita akan setelah apa namanya? Nanti dibangkitkan di alam akhirat, di padang mahsyar. Itu Al-Quran juga yang akan menaungi kita. Ya. Kemudian kita nanti tahap sirat. Nah, sirat itu jangan kita pikirkan itu siratul mustaqim. Bukan. Banyak orang yang salah menggunakan diksi, menggunakan istilah. Nanti kita akan di akhirat akan berjumpa di siratul mustaqim. Yeah. Itu salah. Siratul mustaqim itu artinya dinul Islam. Yang di Al-Quran itu surat Al-Fatihah ya. Surat Al-Fatihah ini siratul mustaqim itu namanya dinul Islam. Kalau yang namanya sirat itu sirat nanti, ya itu menurut di ba'd riwayah dikatakan 3.000 tahun kita meniti perjalanan di sirat tersebut, dan nggak datar semua. 1.000 tahun menurut, 1.000 tahun menanjak, 1.000 tahun datar. Ya Allah, ada yang juga mengatakan 15.000. Tinggal kita pilih dah mau yang gedean apa yang mau kecilan. Kita bisa mau yang mana kalau harga? Waktunya waktu akhirat lagi ya? Waktunya waktu akhirat. 1 hari dunia, 1.000 hari akhirat. Ya Allah. Salah satu yang nanti akan bisa mengenal kita adalah Al-Quran. Apabila memang di sini kita maka dekat dengan Al-Quran. Makanya Rasulullah juga mengatakan al-mahiru bil Quran ma sahabat bil barakah. Jadi orang yang memang senantiasa mahir mau mendalami Al-Quran itu nanti akan bersama malaikat. Nah, kalau kita sudah bisa bersama malaikat kan enak. Jadi kita digiring ya, diajak sama malaikat itu masuk bareng-bareng ke dalam Al-Quran. Wasiqal ladina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam Az-Zumar ayat 73. Ya. Nanti orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, kepada Tuhan mereka akan diajak bareng, akan digait di apa sih kalau bahasa gitu, digandeng gitu ya, dipandu oleh malaikat itu dalam surga Zumar secara rombongan, bukan 1-2. Nanti kita ikut ya, nanti ikut rombongan studi bersama. Ya Allah, kita enak bareng-bareng kita ketemu. Itu harapan kita ya. Mudah-mudahan. Jadi Al-Quran bulannya Ramadan, ini bulan dengan Al-Quran, maka selain memang ibadah puasa yang kita jalankan, kita dekatkan diri kita kepada Al-Quran, kita akrabkan diri kita kepada Al-Quran, dan jangan lupa kita tanamkan cinta Al-Quran itu sejak dini kepada siswa-siswi kita, kepada putra-putri kita, ya. Kita saling mengingatkan antara suami istri untuk
tilawahnya, untuk bacanya. Dulu kadang suka ada program ini ya, Bu Petra ya, one day one juice. Iya, Dulu itu rumah, bagus, ya. itu bagus. Itu sering memotivasi kan dia itu. Masya Allah, luar biasa itu. Sekarang udah mulai sepi itu. Iya. Ya, walaupun apa namanya, mungkin sekarang udah masing-masing gitu kan. Tapi kita nih antara pasangan kita saling harus mengingatkan. Umpamanya Seduli ya, dia cerita ke saya kalau ngajarin bini takut galak sama. Jadi benar, memang kalau umpamanya dari Al-Quran itu kita tak semua langsung ada baca salah, apalagi orang yang kata-kata sama kita nih, anak kita atau istri kita langsung kita salah gitu langsung, kita langsung tinggi. Karena tujuannya adalah baik, apalagi kita tuh dulu generasi dididik seperti itu ya, ngaji kalau salah digetok, Masya Allah, kalau salah baca, makanya kebiasaan sampai nangis semua. Orang tua kita Masya Allah benar-benar mengajarkan Al-Quran itu galak, ternyata memang mereka nggak pakai dalil dulu ya, nggak pakai dalil kayak gini, pokoknya galak aja, ternyata manfaatnya luar biasa. Jadi mastur gitu dalilnya, terselubung orang dulu mah kalau ngajarin apa-apa, termasuk ngajarin Al-Quran Pak Badri ya. Iya. Pak Badri juga ngerasain kan? Betul. Baik guru ngaji ataupun orang tua kita pasti galak-galak banget. Tapi hasilnya Masya Allah, kita waktu sanawiyah, waktu MI atau sanawiyah atau SD itu sudah lancar, tajwid udah hafal. Nah anak sekarang karena emang gak butuh keras, kadang-kadang ya Ganteng doang, nggak bisa ngaji. iya, kita pada ngerasa ya berita yang ngajar ya, UPW saat ngajar anak-anak masih lemah banget tajwidnya. Itu karena memang metode orang dulu nggak dipakai. Kita termasuk anak saya juga tuh kalau ngaji udah, saya tadi baru pas mau berangkat ini anak saya lagi ngaji tuh di luar, ngaji sih kagak enak banget lagunya. Kata banyak ini kalau mama ya parahan lagi ya gitu. Kira juga gitu. Kita ajarin ini mulu, salah lagi gitu. Ya Allah, maka ini hikmahnya di bulan Ramadan ini ya, kita setting kembali otak kita bahwa Al-Quran itu benar-benar pedoman kita, benar-benar yang namanya kita baca satu huruf aja pahalanya gede banget. Kata Nabi, wala aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun lamun harfun wa mim harfun. Kata Nabi Muhammad SAW, itu aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, baru 3 huruf aja udah luar biasa. Makanya kita ada kata terlambat untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun ini udah katakanlah di fase hampir masuk di fase ketiga, tapi kita masih bisa lah untuk mengejar target kita. Kalau kita mau pasti bisa. Memang godaannya sangat berat. Kalau namanya buat namanya ibadah pasti godaannya sangat berat. Ngantuk lah tadi juga ya, beda kan? Murid baik ini murid cerita. Beda awalnya kalau pas Quran. Ya makanya ada satu anekdot mengatakan kalau emang orang insomnia susah tidur, itu nggak usah minum obat tidur, baca aja kan, Ngantuk. langsung ngantuk. Iya gitu kan ya, itu anekdotnya. Emang langsung tidur, karena emang apalagi ikatan cinta. Yeay. Saya nggak pernah nonton sinetron soalnya. Yeay. Ikatan cinta Andin sama Aldebaran. Yeay. Kan kaitannya sama handphone nih. Kalau kita medianya bukan Quran pakai HP, pahalanya begitu. Nah, gimana satu? Nah ini Pertanyaan sangat bagus. Apa saya oper ke sini aja? Yeay. Nanti pahalanya di kita. Soalnya termasuk saya juga sih, teman-teman kadang-kadang saya kalau handphone ada tulisannya di handphone sih gitu. Baik, Medianya bukan berita. Quran. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi kita memang yang diperintahkan itu adalah membaca Al-Quran. Nah, kemudian ada mushaf. Kan dalilnya la yamassu ilal mutahharun. Ya. Itu hanya Imam Syafi'i itu. Ya, hanya Imam Syafi'i yang memang memaknai bahwa
yang maksud ayat itu adalah mushaf, nggak boleh dipegang kecuali orang-orang yang suci. Kalau yang lainnya itu mengatakan bahwa itu mushaf yang memang di Lauhul Mahfuz. Tapi Imam Syafi'i berpendapat demikian. Yang memang rata-rata yang kita jadi pegangan kita ya. Iya. Hanya beliau mengatakan bahwa mushaf itu harus disuci, dipegang apabila kita suci. Kemudian kaitannya bagaimana kalau mau kita pakai HP? Nah, baca Quran itu berpahala. Nah, cuman tidak ada pahala megang mushafnya. Kan? Itu ya. Jadi tetap aja berpahala, tidak jadi masalah. Nah, kemudian apa namanya? Kalau kita saat kita matikan kan dia hilang tuh. Karena ini berupa digital ya maksudnya dia. Jadi kan kita tidak seperti hal kita menjaga etika kita atau adab kita terhadap Al-Quran. Kalau Al-Quran kita nggak boleh taruh sembarangan begini aja. Nggak boleh. Ya, ini walaupun itu orang jago ngajinya, kitabnya hebat banget, tapi kalau adabnya nggak ada saat dia ngaji Quran terus sini, itu ilmunya nggak berkah. Menurut saya begitu. Jadi benar-benar harus menjaga benar-benar adab terhadap Al-Quran. Ditaruh di tempat yang paling tinggi, jangan sampai ditutup dengan buku-buku lain. Itu tempat tertinggi. Jadi saat kita untuk mempermudah kita mengejar target kita katakanlah supaya hafal ya baik mungkin kita menghafal ataupun kita target supaya khatam kita pakai HP itu nggak masalah, sama saja. Makanya Imam Malik ya, Imam Malik itu 10 tahun udah hafal Al-Quran. Akan tetapi setiap bulan Ramadan beliau itu mentawakufkan semua kajian-kajian. Ya. Beliau bilang ya kajian hadis aku tutup di saat bulan Ramadan karena aku fokus ya terhadap Al-Quran. Kemudian muridnya lihat dia lagi baca mushaf ya, dibaca itu. Maaf kalau saya lagi baca begini. Iya. Lagi baca mushaf. Pas beliau selesai itu muridnya nanya, ya Syekh, bukankah Anda hafal Al-Quran? Kenapa Anda pakai mushaf? Dia kemudian jawab, wahai muridku, ketahuilah bahwa aku ingin menggunakan ya nikmat berupa mata ini dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapat pahala dari mata ini dengan melihat huruf-huruf di dalam Al-Quran. Masya Allah. Itu demikian luar biasanya. Tawadhunya dan keutamaannya luar biasa berarti. Enggak mentang-mentang apa. Jangan sok-sok lagi ya. Pahalanya double ya. Pahala Lisan double. dan mata. Pahala lisan dan pahala mata. Belum lagi kalau kita ada yang baca Quran kita dengerin. Pahala mendengarkan. Wah, luar biasa. Semuanya pahala semua. Enggak ada yang ini. Bagaimana berita? Apakah saya memuaskan jawabannya? Iya. Puas. Pak Batu jangan nanya. Iya. Takut saya nggak bisa jawab. Udah belum? Belum. 10 menit lagi. Ada barangkali ada pertanyaan? Bu Pewe? 6 menit lagi. Oh, ini udah tutup doa. Iya. Baik, barangkali itu saja. Ini kita bercanda-bercanda aja ya. Tapi mudah-mudahan ada hikmahnya. Mudah-mudahan ini walaupun kita sebenarnya apa ya kalau kata Mr. Dudi mah mematahan meri ya. Pemerintahan Mujahid Kamri. Oh, enggak dia kameri gitu. Cuman tapi kan Masya Allah yang namanya kita mencakarkan begini, Insya Allah tetap ada fadilahnya dan ada pahalanya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, kita cinta kepada Al-Qur'an, kita gemar untuk membaca Al-Qur'an dan minimal kita khatam Al-Qur'an di bulan suci Ramadan ini, beri pahalanya untuk kita dan untuk orang tua kita juga. Allah Subhanahu wa taala, nanti kita di alam kubur kita dijadikan Al-Qur'an itu sebagai teman kita, sebagai penerang kita, sebagai syafaat penolong kita. Amin ya rabbal alamin. Amin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah dalil umum sifatnya ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku niscaya aku akan ijabah. Tapi ada sebuah dalil khusus riwayat
Imam Abu Hurairah yang mengatakan Rasulullah SAW pernah bersabda, salah satu la turaddu da'watuhu. Ada 3 golongan yang tidak akan ditolak doanya. Siapa? Yang pertama al-imam adilun, pemimpin yang adil. Asyamu hina yuftir, orang yang berpuasa hingga dia berbuka. Wa da'watul mazlumin, dan dakwah dan doanya orang yang terzolimi. Mudah-mudahan sekarang kita dalam posisi berpuasa menjelang berbuka, waktu yang tepat untuk berdoa. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita Allah kabulkan. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu anhu sahabat Rasulillah ajmain. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa lakal amru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya Hannan ya Mannan ya Hayyu ya Qayyum ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad salatan taqulu biha uqadana wa tufarrizu biha qurabana wa tanfuzu biha wahlatina wa taqdi biha hajatina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan fihi wa amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbana shighara wa li azdadina wa jaddatina wa masayina wa satijatina wa lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat min masyariqil ardi ila magharibiha fil barri wal bahri al ahya'i minhu wal amwati innaka Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Atur nuhun, Kang.